Pernah gak sih kamu bertanya gimana menjadi orang yang disukai semua orang? Ya akhirnya membuat kamu mencoba segala cara buat bisa menjadi yang terbaik di mata semua orang. Padahal kalau kita menyadari sih hal itu nggak bakalan bisa terjadi, karena yang pernah kita bahas di video sebelumnya bahwasanya kita nggak mungkin bisa membahagiakan semua orang. Tapi permasalahannya, apakah kamu saat ini ketika menonton video ini merasa atau pernah mengalami kegagalan dalam hidup yang membuat kamu sering menyalahkan dirimu sendiri, menyalahkan perilakumu, menyalahkan apa yang sudah kamu capai, dan akhirnya kamu malah menjadi stres, depresi, dan menjadi malas untuk melakukan aktivitas. Halo semua, kembali lagi bersama saya Habibi di podcast Bincang Santai kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sih kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Mungkin sebagian orang akan sangat mudah untuk bisa berdamai dengan diri sendiri ketika dia pada kondisi gagal. Namun tidak semuanya bisa cepat untuk bisa berubah dari posisi yang mungkin saat ini sangat down, kemudian segera untuk move on dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih stay di sini bisa menerapkan tips ini guna menjadi pribadi atau individu yang lebih baik lagi, sehingga ketika nantinya merasakan hal yang tidak disukai lagi atau gagal dalam menjalani suatu keinginan yang tidak tercapai, bisa menerima dan bisa bangkit secara cepat. Yang pertama adalah kita perlu untuk mengikhlaskan diri sendiri. Maksudnya gimana? Jadi kita perlu, ya sudah, kita itu pastinya diciptakan ada kesalahan, ada kekurangan dan lainnya. Kita harus menyadari hal itu, bahwasanya kita nggak mungkin bisa semuanya itu berjalan lancar seperti yang kita rencanakan sebelumnya. Pasti bakal banyak gonjalan-gonjalan yang membuat kita itu melangkah dan salah, yang akhirnya mungkin sebagian dari kita merasakan atau menyebut yang dinamakan kegagalan. Tapi percayalah bahwasanya semua itu pasti bakal ada hikmah di balik semua itu. Bisa jadi kita gagal di satu kondisi saat ini, tapi ada sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa ketahui yang membuat kita itu gagal, dan sebenarnya dengan kegagalan itu kita ada opportunity lain. Kemudian yang kedua, kita harus bisa untuk melihat hubungan kita dengan diri kita saat ini itu bagaimana. Apakah kita sering sekali untuk menyalahkan diri kita sendiri di hampir semua aktivitas? Misalnya ketika kita gagal naik jabatan di kantor, atau misalkan mungkin teman-teman yang putus cinta, itu semuanya ketika ada masalah itu terlalu menyalahkan diri sendiri, terlalu cepat meminta maaf, yang padahal kalau misalkan mungkin dipikir ulang itu sebenarnya bukan kesalahan dari kita, tapi karena kita mungkin merasa bahwa memang untuk memperbaiki hubungan itu adalah dengan kita minta maaf, kita terburu-buru untuk meminta maaf. Akhirnya dengan kondisi seperti itu, sering sekali kita menyalahkan diri kita sendiri, sehingga malah membuat kita tuh semakin terperosok dan semakin dalam ketika menyalahkan diri sendiri. Kemudian yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah kita harus bisa mulai dari sekarang melakukan sesuatu yang kecil, tapi kita berikan apresiasi akan perubahan yang kita lakukan. Jadi kita perlu sekali untuk melakukan hal-hal kecil, seperti yang di video sebelumnya, ketika untuk menghadapi masalah, satu perubahan kecil
yang dilakukan terus-menerus itu akan berdampak besar pada kehidupan kita. Sehingga kita perlu untuk melakukan hal kecil yang kita berikan apresiasi akan perilaku kita. Jadi setelah kita apa yang sudah terjadi, kemudian kita mencoba untuk berdamai dengan diri kita, kemudian kita coba untuk melakukan aktivitas yang mampu membuat kita tuh melakukan perubahan walaupun sekecil mungkin. Kemudian selanjutnya, jangan terlalu dalam ketika melihat kesalahan di masa lalu. Kita pasti menyadari masa lalu itu tidak bisa kita ulang kembali dan kita tidak bisa memperbaiki masa lalu. Tapi paling enggak mulai dari sekarang kita coba untuk menata masa depan dan kita belajar dari masa lalu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Agar kesalahan-kesalahan masa lalu yang kita lakukan itu tidak terulang kembali. Sehingga dengan kita menyadari itu, kita memahami hal itu, dan kita sudah menerima akan kegagalan kita itu, maka kita akan lebih siap ketika kedepannya nanti ada kegagalan-kegagalan lainnya. Nah, yang keenam, ini yang terpenting adalah sudahlah, kita nggak mungkin terus-terusan menyalahkan keadaan yang membuat kita menjadi pribadi yang serba menyalahkan. Akui saja ketika kita memang gagal. Sudahlah, kita akui saja, ya memang bisa jadi itu takdir. Bisa jadi di balik kegagalan itu kita ada hikmah di balik itu. Ketika kita sudah bisa menerima kondisi itu, maka kita akan mudah untuk segera berlapang dada dan menerima diri kita apa adanya, sehingga kita tidak lagi terus-terusan menyalahkan keadaan. Karena ketika kita terus-menerus menyalahkan keadaan, yang terjadi itu bukan malah menjadi pribadi yang lebih baik, merubah kondisi pikiran kita, lingkungan kita jadi lebih baik, tapi malah memperburuk keadaan. Sehingga kita perlu sekali untuk mengakui kesalahan itu dan segera bangkit mencari cara bagaimana kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu tidak terulang kembali. Kemudian selanjutnya, kalau misalkan kita tidak bisa menyelesaikan ini sendiri, jangan sungkan untuk menceritakan kekurangan kita atau menceritakan segala hal-hal yang menghambat kita. Mungkin dari teman-teman ada yang merasa semuanya bisa, tapi perlu disadari kita itu manusia yang diciptakan memiliki kekurangan di sana sini. Sehingga kalau memang kita merasa tidak bisa, jangan sungkan untuk meminta bantuan. Jangan sungkan untuk bercerita akan masalah-masalah kita. Di luar sana banyak kok yang mau menerima kita apa adanya, mau memberikan kita saran-saran untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung meminta maaf kepada orang yang mungkin kita merasa salah. Permintaan maaf dengan kita menyampaikan langsung secara tatap muka itu akan membuat kita semakin lega. Tapi perlu diingat, jangan terlalu cepat untuk meminta maaf kalau memang kita berpikir bahwa kita memang sebenarnya tidak salah. Terkadang meminta maaf itu bisa menjadi diri kita menjadi lebih tenang. Tapi kalau terburu-buru atau terlalu banyak minta maaf, malah tidak ada rasanya ketika kita minta maaf. Sehingga kita harus bisa memprioritaskan mana yang memang orang-orang yang perlu kita minta maaf akan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kalau misalkan memang tidak bisa ketemu, ya nggak apa-apa, kita misalkan menggunakan WhatsApp atau yang lainnya. Yang intinya kita ada komunikasi dengan orang-orang yang mungkin mendapatkan dampak dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang perlu banget untuk dilakukan adalah jangan menunggu besok untuk memperbaiki diri. Jadi selama misalkan hari ini kita sudah bisa menerima diri kita coba untuk melakukan perubahan itu mulai dari sekarang, hari ini, tanpa perlu menunda lagi.
Karena semakin lama kita menerima diri kita, akan semakin banyak masalah yang akan menyelimuti kita. Sehingga jangan menunda untuk segera muhasabah, untuk segera mengenal diri kita sendiri. Dan yang terakhir, cara yang terbaik agar kita lebih mengenal diri kita sendiri adalah berikan apresiasi atas keberhasilan yang kita lakukan. Boleh jadi ada beberapa hal yang gagal, tapi yang kita fokuskan adalah coba apresiasi sampai mana kita sudah berhasil. Keberhasilan kita misalkan yang paling simpel-simpel aja, bisa bangun pagi, misalkan bisa kuliah, atau misalkan bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang sudah kita rencanakan, itu semuanya perlu untuk diapresiasi. Sehingga kita lebih fokus pada hal positif pada diri kita dan sedikit demi sedikit melupakan sifat-sifat negatif kita. Tapi kita perlu berdamai dengan diri kita. Apa kalau kita memang memiliki kekurangan-kekurangan. Yang terpenting jangan mudah atau jangan ingin menjadi selalu perfeksionis. Karena kalau misalkan kita meletakkan target terlalu tinggi, terlalu besar, dan kita tidak memiliki upaya ke sana, malah jadinya kita akan kecewa dan seringkali malah menyalahkan diri sendiri terus-menerus. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Jika teman-teman merasakan ada dampaknya dan manfaatnya, boleh teman-teman untuk subscribe channel ini dan bisa mendukung channel ini sehingga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih, sampai jumpa di podcast selanjutnya.